Shalom, selamat malam Bapak Ibu serta saudara sekalian yang terkasih. Jumpa lagi dalam Mutiara Sabda hari ini, hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Sesudah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 10 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang terkasih, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Seorang ibu pernah berkomentar, "Kenapa Tuhan menyembuhkan orang itu, tetapi saya tidak? Saya rajin berdoa dan ke gereja, tetapi Tuhan tidak mendengarkan doa-doa saya." Pertanyaan itu seringkali terlontar dari orang-orang yang kecewa kepada Allah, karena merasa bahwa permohonannya tidak didengarkan oleh Tuhan. Banyak peristiwa dalam hidup kita seringkali tidak dapat kita pahami. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan bagi kita, sehingga berbagai persoalan hadir dalam kehidupan kita. Kita juga seringkali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang sepertinya menerima karunia yang lebih, sedangkan kita selalu berkekurangan. Namun saat ini Tuhan mengingatkan kita bahwa iri hati terhadap kemurahan Tuhan kepada orang lain itu tidak ada gunanya. Karena keadilan Tuhan tidak dapat diukur seperti ukuran manusiawi yang pemikirannya sempit dan seringkali dipenuhi oleh ego. Tuhan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Tuhan mengasihi semua orang. Rahmat Tuhan selalu tercurah secara berlimpah. Namun,
Besarnya rahmat yang kita terima tergantung seberapa besar keterbukaan hati kita untuk menerima rahmat itu sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.